Asal desa Warisan iku pertama-tama enten kiai sing rawuh mriki jenenge Kiai Waris. Jadi dinamakaken Desa Warisan. Wawunipun Desa Kedung Tawon. Warisan, mudah-mudahan warga di Warisan itu semuanya selamat. Kiai Waris itu orang pendatang di sini betah, berkaitan dengan Arum Binang, yaitu Joko Sangkring, anak Ratu Brawijaya, tapi garwa selir. Kiai Waris di sini tidak berjasa karena itu dia agak enggak betul. Yaitu ada sejarah dari utusan Demang Pekacangan mengambil keris Pandu dari Desa Ampe, mengambil keris dari Bonorowo di sana di Bonorowo itu dia di Madiun di Tegal datang orang itu lalu diambilkan di Salong. Keris itu dimiliki orang itu akhirnya dipukul sama Anu Nuyung dan Kentes, pingsan, dibuang di Bedeheman. Itu tempatnya pembuangan itu angker. Satu dibuang dekat selatan dari Deheman, itu Rejosari. Di sana ada uringin tumbuh tapi wohnya berondong. Akhirnya desa itu lingkup, penjualannya tukang dagang berondong, tampil terkenal di mana-mana. Tempat yang paling bersejarah di Gebejen, makamnya Joko Sangkring. Kalau bulan Suro dan Wah itu banyak sekali kol yang datang dari mana, Purwokerto, dari Parangtritis, dari Sumatera, dari mana. Kalau ahlinya Waris semuanya datang kemarin. Kalau peninggalan yang Waris itu diadakan desa yang namanya kewarisan. Maka itu kewarisan lalu dulu adalah Gedung Tawon. Gedung Tawon dibagi 4. Gedung Tawon Loretan, Pedukuhan saya, Gedung Tawon Kilen, Pedukuhan kakak saya, Gedung Tawon ketiga sebelah barat SMA, Gedung Tawon Kulon, Kidul Kulon itu Masjid Al-Karim sana, tenggokan sana itu dengan warung, lalu Kecepit perbatasan dengan Tanjung Meru, lalu Gebejen, ini ada masjid yang namanya Gebejen, juga Joko Sangkring yang namakan. Namanya Masjid Al-Munawwar. Desa Kewarisan itu kebetulan memiliki lahan kurang lebih 157 hektar luasnya, dengan potensi sawah itu sekitar 90,24 hektar. Nah, sisanya adalah lahan kering gitu. Dengan adanya lahan pertanian yang sangat luas, otomatis potensi yang menjadi andalan Desa Kewarisan adalah pertanian, khususnya adalah tanaman padi gitu. Nah, kita insya Allah bisa memberi kontribusi untuk padi di Kewarisan itu per tahun itu bisa sampai 400 ton hasil panen padinya gitu. Nah, selain itu juga potensi lain yang bisa digali adalah peternakan itu. Dengan adanya lahan sawah yang luas, otomatis rumput dan lainnya kan juga banyak gitu. Ini salah satu potensi yang harus dilirik khususnya di bidang peternakan. Nah, di Kewarisan ada sekitar 5 kelompok pembudidaya kambing yang juga sudah berjalan,
dan saat ini juga sudah berkembang begitu. Nah, kalau untuk industri rumah tangga di Kuarisan ada industri lanting atau alen-alen. Nah, lanting yang khusus ini dari ketela, tapi tidak seperti lanting-lanting yang lainnya, tapi ini lebih original gitu, lebih original. Gitu. Kemudian juga ada marning. Marning itu dari bahan jagung yang direbus kemudian dijemur dan digoreng gitu. Selain itu ada juga geplak apa namanya itu yang opak. Jadi bukan geplak tapi opak. Nah, opak ini juga dari bahan ketela. Nah, selain itu masih ada lagi kerupuk. Nah, ini ada industri kecil di Kuarisan adalah kerupuk yang panjang-panjang seperti kerupuk rambak gitu. Ini salah satu atau beberapa potensi di Desa Kuarisan yang cukup potensi untuk dikembangkan. Untuk saat ini lumbung desa di Kuarisan itu yang milik desa itu belum ada. Namun ada beberapa lumbung yang itu dimiliki oleh lingkungan RW atau RT itu. Jadi mereka mengkoordinir sendiri, setiap panen biasanya ada yang setor 50, ada yang setor 100, nanti dikumpulkan di lumbung. Nah, ketika musim mau panen lagi, nanti gabahnya dijual untuk dijadikan tabungan gitu. Nah, khusus untuk desa memang sampai saat ini belum. Kita sedang berusaha mencari lahan untuk pembangunan lumbung desa, karena memang melihat potensi yang besar, mestinya memang kita ke depan harus ada prioritas untuk terkait penanganan hasil pasca panen itu, biar nanti tidak terjadi harga yang nilai jual yang murah ketika pada masa panen. Kuarisan kebetulan memiliki jaringan irigasi teknis yang bagus, yang bersumber dari Pedegolan itu, dan itu membentang di tengah-tengah Desa Kuarisan dari perbatasan Kutowinangun sampai ke perbatasan Tanjung Meru. Nah, karena kita mendapatkan layanan air teknis dari sekunder, sehingga hal ini tentu menjadi daya tarik atau daya dukung tersendiri bagi pertanian di Kuarisan untuk lebih meningkatkan hasil pertaniannya gitu. Jadi semuanya insya Allah ini hanya perlu perawatan, perlu penataan, karena memang sekarang ada peralihan kebijakan yang tadinya dikelola oleh kabupaten, sekarang untuk irigasi itu masuknya di pusat.